Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Anak-anakku yang salih salihah, siswa-siswi kelas 7, 8, 9 SMPT Umum Kuro yang saya banggakan, semoga Allah muliakan. Yuk kita jadikan Al-Quran menjadi jalan termudah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran menjadi jalan terbaik kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang membaca Al-Quran, menghafalnya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga dan menganugerahinya berupa syafaat atau dapat memberikan syafaat kepada 10 anggota keluarganya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Membaca Al-Quran tentu saja berbeda dengan membaca buku, membaca novel, majalah, komik, dan seterusnya. Kita muliakan Al-Quran, tentu kita memiliki tata cara atau adab-adab dalam membaca Al-Quran. Nah, apa saja yang menjadi adab-adab dalam membaca Al-Quran? Yang pertama adalah kita niatkan membaca Al-Quran itu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ingat, seseorang itu tergantung kepada niatnya. Innamal a'mal binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan seseorang itu tergantung pada niatnya. Dan seseorang itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan apa yang ia niatkan. Kemudian yang kedua, kita memiliki wudu. Sebelum baca Al-Quran, hendaklah terlebih dahulu memiliki wudu. Karena Al-Quran itu suci, tentu kita harus mensucikan diri terlebih dahulu sebelum berinteraksi dengan yang maha suci, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya, yaitu Al-Quran. Kemudian yang kedua, yang ketiga adalah berpakaian yang bersih, pakaian yang rapi. Kenapa? Karena kita berhadapan dengan Sang Pencipta, Sang Penurun wahyu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satu kita memuliakan Al-Quran yaitu dengan menjaga pakaian kita tetap menutup aurat, bersih, rapi, dan wangi. Kemudian yang keempat, duduk di tempat yang layak, yaitu tempat yang bersih dan menghadap kiblat. Yang berikutnya adalah membaca Al-Quran sebagaimana biasa, yaitu diawali dengan baca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dan bismillahirrahmanirrahim. Kecuali di surat At-Taubah yang tidak boleh membaca basmalah. Kemudian yang keenam, kita bersungguh-sungguh untuk merenungi dalam baca Al-Quran, kita renungkan, kita pahami artinya. Kemudian selanjutnya adalah membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah atau hukum tajwidnya. Nah, ini yang kita sama-sama belajar di KBM pembelajaran jarak jauh nanti, yaitu sama-sama kita tingkatkan kualitas bacaan kita, tahsin kita, dan hafalan Quran kita. Dan berikutnya adalah meletakkan, setelah membaca, setelah selesai, kita letakkan Al-Quran di atas meja atau di atas lemari di tempat yang layak. Apabila kita membawa Al-Quran, hendaklah memegang seperti ini dengan tangan kanan dan diletakkan di dada. Dan terakhir kita akhiri tilawah kita dengan membaca Shadaqallahul Azim atau senandung membaca Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk terus belajar, membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.